Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in, Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ikhwani wa akhwati, kita pada siang hari ini akan mencoba mentadabbur beberapa bagian dari surat Ad-Dahr yang juga dikenal dengan nama surat Al-Insan, yang dalam urutannya setelah surat Al-Qiyamah dan sebelum surat Al-Mursalat. Mengingat kita hari ini memasuki ayyamu Fatimiyah, hari-hari Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha, hari syahadah beliau yang akan kemudian disusul dengan hari kelahiran beliau, sehingga hari-hari itu layak untuk kita isi dengan berbagai kajian terkait dengan kemuliaan, keagungan Az-Zahra salamullah alaiha, baik yang berada dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, keutamaan yang diungkap melalui ayat-ayat Al-Quran, maupun keutamaan yang diungkap dalam sabda-sabda Nabi, sabda para imam, dan keterangan para sahabat terkait dengan keagungan beliau. Alhasil, ringkas kata, hari-hari ini adalah hari-hari yang layak untuk kita mengisinya dengan berbagai kegiatan dalam rangka memperkaya pemahaman kita tentang keagungan putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keagungan Az-Zahra salamullah alaiha adalah surat Al-Insan, surat Ad-Dahr. Lebih tepatnya adalah 18 ayat dari surat Ad-Dahr yang dimulai dari ayat ke-5 hingga ayat ke-22 dari surat tersebut. Yang ini secara khusus mengabadikan apa yang dilakukan oleh Az-Zahra bersama suami beliau Ali bin Abi Thalib, bersama Al-Hasan dan Al-Husain, kedua putra beliau. Apa yang mereka lakukan mencerminkan berbagai sifat dan perilaku mulia yang berangkat dari keimanan yang mendalam, berangkat dari kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada hamba-hamba Allah, agar kita bisa kemudian meneladaninya, dan itu
tentunya yang penting bagi kita setelah kita memahami berbagai keutamaan, berbagai keindahan perilaku mereka, kita sebagai para pecintanya, sebagai para pengikutnya, sudah sepantasnya meneladani apa yang mereka lakukan. Surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Sebagai bagian awal dari surat yang berbicara tentang Az-Zahra, diawali dengan penjelasan tentang bahwa manusia Allah ciptakan, di mana sebelumnya mereka bukan sesuatu yang ada. Allah ciptakan melalui proses yang disebut dalam ayat tersebut, inna khalaqnal insana min nutfah. Allah ciptakan manusia dari nutfah. Kemudian setelah mereka tercipta, faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan mereka, manusia yang Allah ciptakan ini kami jadikan sebagai makhluk yang mendengar dan makhluk yang melihat. Melalui dua sarana ini hendaknya manusia bisa mendengar hal-hal yang baik, hal-hal yang benar untuk diyakini dan diimani. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kemudian Allah membimbing manusia dengan mengutus para rasul, para nabi untuk membimbing mereka. Sebagian dari manusia ada yang mengambil bimbingan Allah, dia bersyukur, dan ada yang menolak bimbingan Allah, bahkan menentang. Mereka adalah kafura, imma syakiran wa imma kafura. Setelahnya dilanjutkan bahwa orang yang menentang bimbingan Tuhan melalui para nabi, yang tidak menggunakan telinganya untuk mendengar kebenaran, yang tidak menggunakan penglihatannya untuk mengamati kebenaran dan berbagai macam yang akan mengarahkan kepada kebenaran, Allah menyebutkan inna a'tadna lil kafirin. Kami benar-benar telah menyiapkan untuk orang-orang kafir salasila, mata rantai yang akan memborgol mereka, wa aghlalan. Aghlal adalah rantai yang memborgol tangan untuk diletakkan di leher, diborgol, wa sa'ira, dan disiapkan neraka yang menyala-nyala. Ini ancaman Allah subhanahu wa ta'ala atas orang-orang yang kafir. Setelahnya baru Allah menjelaskan tipe orang yang syakuro, orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diawali dari ayat 5 seperti yang tadi telah saya katakan. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku, yang berbuat kebajikan, orang-orang yang telah berbuat kebaikan, yashrabuna min ka'sin, mereka akan di hari kiamat tentunya maksudnya akan minum dari ka'sin. Ka's itu gelas yang tidak ada pegangannya, itu ka's. Min ka'sin kana mizajuha kafura. Minuman yang disiapkan itu akan diberi campuran dengan sesuatu yang namanya kafur.
Apa yang dimaksud dengan kafur? Para ulama mengatakan ya lanjutan dari ayat ini yang menjelaskan ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Jadi minuman mereka akan dicampuri dengan kafur. Kafur itu adalah mata air yang yashrabu biha ibadullah, di mana hamba-hamba Allah di surga akan minum dari mata air tersebut. Yufajjirunaha tafjira. Mereka diberi kekuatan oleh Allah, diberi kekuasaan oleh Allah untuk bisa mengalirkan mata air tersebut kapanpun mereka kehendaki, untuk dijadikan campuran yang menjadikan minuman mereka menjadi berbau harum, wangi, dan memberikan aroma yang sangat enak dan rasa yang juga sangat lezat. Ini bagian pertama yang menjelaskan bahwa sebagaimana orang-orang kafir itu disiksa oleh Allah, diberi ganjaran dengan salah satunya adalah sa'ir, api neraka yang menyala-nyala. Tentu mereka akan butuh kepada yang menghilangkan rasa panas itu. Maka pertama yang disebutkan terkait dengan balasan pahala Allah bagi orang-orang yang diberi gelar dengan al-abror itu adalah yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Setelahnya dilanjutkan yufuna bin nazri. Mereka orang-orang abror itu telah menepati nazar mereka. Nazar itu adalah ketika seorang berikrar di hadapan Allah mengatakan, contoh kalau dia sedang sakit atau ada seorang dari keluarganya sakit, ada hajat tertentu, apabila saya diberi kesembuhan atau salah satu dari anggota keluarga saya diberi kesembuhan, saya akan melaksanakan sebuah amalan tertentu yang walaupun aslinya tidak wajib bagi dia. Saya akan puasa atau saya akan melakukan apapun pekerjaan baik yang akan dia lakukan. Dia nazar demikian, apabila sesuatu itu terwujud maka dia harus melakukan itu karena dia sudah nazarkan. Dia akan mengatakan, saya telah menetapkan untuk diri saya melakukan sebuah pekerjaan apabila Allah ijabahkan atau Allah beri kesembuhan saya dan lain sebagainya. Itu disebut dengan nazar yang demikian, sehingga harus dia laksanakan, harus dia laksanakan. Yufuna bin nazar, mereka adalah orang-orang yang menepati, punya sifat wafa, punya sifat setia dengan apa yang telah dia janjikan. Kata yufun diambil dari kata al-wafa yang artinya melaksanakan sesuatu yang menjadi tanggungan atas seorang, dia lakukan dengan sesempurna mungkin. Itu namanya wafa. Melakukannya tidak asal-asalan, tapi dia lakukan dengan penuh tanggung jawab, dia lakukan dengan sesempurna mungkin. Yufuna bin nadhr wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka menepati nazar itu dan mereka takut kepada suatu hari di mana keburukan dari hari itu begitu menyebar, maksudnya hari kiamat. Berbagai kedahsyatan yang akan dialami oleh manusia di hari kiamat tidak bisa kita gambarkan, tidak bisa kita bayangkan. Sebagian dari kedahsyatan peristiwa yang terjadi di hari kiamat telah diungkap dalam ayat-ayat suci Al-Quran, namun kenyataannya tentu jauh lebih dahsyat dari apa yang bisa kita bayangkan tentang peristiwa tersebut. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Mereka nazar memberikan makan ala hubbihi, padahal mereka butuh kepada makanan yang mereka berikan kepada orang itu. Padahal mereka menginginkan untuk menikmati makanan itu, namun lebih mereka utamakan orang lain untuk menikmati makanan yang mereka sukai. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Mereka memberikan makan ala hubbihi, padahal mereka menyukai makanan yang mereka berikan kepada orang lain itu diberikan kepada siapa? Miskinan, seorang yang fakir.
wa yatiman seorang anak yatim, wa asiran seorang tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami sesungguhnya memberi makan kalian tidak lain kecuali karena mengharap ridha Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharap dari kalian balasan atau ucapan pujian dan ucapan terima kasih. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kami takut dari Tuhan kami tentang sebuah hari yang abus, hari yang digambarkan cemberut hari tersebut. Artinya hari yang menyeramkan. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum walaqahum nadratan wa surura. Maka Allah selamatkan mereka dari keburukan hari itu. Walaqahum nadratan wa surura, dan Allah menyambut mereka dalam keadaan wajah mereka berseri-seri dan hati mereka bergembira. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah membalas mereka dikarenakan kesabaran mereka dalam kehidupan dunia. Allah balas dengan surga, dan Allah berikan pakaian mereka berupa harir terbuat dari sutra. Muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka duduk di atas kursi-kursi yang besar sambil bersandar, ya, muttaqiin, seperti ketika kita duduk kemudian ada gembung-gembung di sebelah kita, kita bersandar dengan tangan kita, menunjukkan bahwa duduknya itu duduk rileks, duduk yang penuh santai, duduk karena memang dalam keadaan tidak ada ketegangan apapun, kecuali benar-benar dalam keadaan santai, menikmati suasana. Muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka tidak melihat matahari yang menyengat, tidak juga merasa kedinginan yang sangat, karena mereka duduk di taman-taman surga yang pohonnya sangat rindang sehingga bisa menutupi sengatan matahari. Namun pada waktu yang sama mereka tidak kedinginan. Jadi cuacanya benar-benar sesuai, sangat membuat mereka benar-benar menikmati suasana tersebut. Wadaniyatan alaihim zilaluha, dan atapnya itu benar-benar pendek sehingga disebutkan wadzullilat kutufuha tadzlila. Pohon-pohon itu rindang, tidak terlalu tinggi sehingga buah-buah yang ada di pohon-pohon itu mudah untuk mereka petik, sekalipun mereka dalam keadaan duduk, bahkan dalam keadaan terbaring pun mereka bisa memetik, saking pendeknya. Dan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak mereka, buah-buah itu akan mendekat untuk mereka nikmati. Ini yang disebutkan. Wa yutafu alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Dan mereka ketika duduk di tempat yang sangat indah dengan udara yang sangat membuat mereka benar-benar menikmati, para pelayan itu ditugaskan oleh Allah untuk menjamu mereka, untuk melayani mereka. Yutafu alaihim bi'aniyatin min fiddatin. Cawan-cawan yang dipakai untuk menghidangkan itu terbuat dari perak. Bi'aniyatin min fiddatin wa akwab, ada gelas-gelas yang juga terbuat dari perak, kanat qawarira, bening, sehingga benar-benar tempat minumannya, tempat makanan yang dipakai untuk menyajikan itu membuat makanan itu makin terasa nikmat kita makan. Karena boleh jadi makanannya enak, tapi tempat yang dipakai untuk
menyajikan itu menghilangkan selera makan kita, boleh jadi. Tapi ini makanannya luar biasa. Tempat-tempat yang dipakai untuk menghidangkannya juga luar biasa, baik makanan maupun minuman. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ukurannya juga, modelnya juga, semua aksesorisnya sesuai dengan yang mereka inginkan. Mereka yang menentukan. Akan dihidangkan dengan cawan model apa, akan dihidangkan dengan bejana model apa, semua mereka yang akan menentukan. Wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Mereka juga diberi minum ka's. Dalam ka's itu gelas yang berisi minuman, bukan gelas kosong. Ya. Gelas yang berisi minuman baru dalam bahasa Arab disebut dengan ka's. Ya. Kalau dia kosong, lain lagi nanti. Karena dalam bahasa Arab ada penentuan kata-kata untuk setiap makna. Wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Minuman yang dihidangkan itu dicampur dengan zanjabil. Orang terkadang kemudian menerjemahkan zanjabil itu jahe. Jahe. Tetapi boleh jadi jahe memang di surga nanti ada buah itu. Tetapi tidak mesti sama dengan jahe di dunia. Jahe memberikan kehangatan, jahe memberikan aroma nikmat ketika itu dijadikan minuman. Zanjabila. Jadi yang pasti bukan zanjabil dunia, ya. Sehingga yang tidak suka zanjabil kemudian akan merasa tidak terlalu nikmat tinggal di surga karena minumannya adalah zanjabilah. Ayatnya kemudian mengatakan zanjabil itu apa? Ainan, mata air juga. Karena dalam surga akan ada mata air yang terpancar. Yang tadi disebutkan adalah kafur. Kafur juga ainan. Yashrabu biha ibadullah. Ini zanjabil juga ainan fiha tusamma salsabila. Zanjabil itu adalah mata air yang diberi nama dengan salsabil karena airnya mengalir dengan bagus, tidak deras yang menghanyutkan, tidak lambat. Salsabil dari kata sala. Sala itu artinya mengalir. Sabil jalan, jadi salsabil yang mengalir dengan bagus di katakan sungai kecilnya itu, mata airnya mengalir dengan bagus. Ainan fiha tusamma salsabila wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun, dan akan mengelilingi mereka sebagai pelayan wildan, anak-anak muda sebagai pelayannya. Mukhalladun, ada yang mengartikan mukhalladun yang kekal abadi, ada yang mengartikan mukhalladun itu artinya yang tidak keleleran, dia itu tersimpan, ya, tertutup hanya untuk melayani para penghuni surga. Allah mensifati wildan mukhalladun itu idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Kalau kalian lihat para wildan yang ditugasi sebagai pelayan itu seperti permata-permata, seperti mutiara yang tersebar. Ya. Artinya secara jumlah mereka banyak dan secara indah mereka bagaikan mutiara. Ya. Lu'lu'an mansura wa idza ra'aita. Ini cerita tentang surga dan berbagai kenikmatannya. Tetapi sekali lagi di balik kenikmatan surga yang telah diceritakan secara rinci di dalam ayat ini masih banyak kenikmatan lain dan di luar yang bisa kita bayangkan. Karena kemudian dilanjutkan oleh ayat ini dalam hemat sebagian ulama, wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan jika engkau melihat di sana, di surga itu, wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman, engkau akan melihat kenikmatan yang tidak terhingga agungnya. Wa mulkan
kabira, dan kekuasaan yang besar. Kemudian dilanjutkan oleh Allah terkait dengan pakaian yang akan dikenakan oleh para penghuni surga tersebut. Aliyahum thiyabu sundusin. Di atas mereka baju yang terbuat dari sundus. Sundus itu sutra yang tipis, halus, dan berwarna hijau. Aliyahum thiyabu sundusin khudrin wa istabrok. Istabrok sutra yang tebal. Wa hullu asawira min fiddatin, dan mereka dihias dengan gelang-gelang yang terbuat dari fiddah, dari perak. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan Tuhan mereka memberi mereka minum dengan minuman yang akan menyucikan jiwa-jiwa mereka. Inna hadza kana lakum jazaan. Sesungguhnya ini semua untuk kalian sebagai balasan dari Allah. Wa kana sa'yukum mashkura, dan semua usaha kalian di dunia akan diterima oleh Allah. Allah akan bersyukur, Allah akan berterima kasih dalam arti memberi balasan kebaikan untuk usaha-usaha kalian di kehidupan dunia dahulu. Ini ayat yang berbicara tentang orang-orang yang Allah sebut dengan al-abrar. Memang tidak disebutkan siapa mereka, tetapi riwayat-riwayat menyebutkan bahwa ayat ini terkait dengan sebuah peristiwa. Dan apa yang Allah sebutkan di dalam ayat ini juga rasa-rasanya tidak akan terjadi pada siapapun kecuali pada mereka yang disebutkan dalam cerita riwayat asbab nuzul ayat-ayat ini. Apalagi kalau harus disesuaikan dengan kualitas keikhlasan mereka ketika melakukan kebaikan-kebaikan ini. Apa yang disebutkan dalam cerita riwayat membuktikan bahwa keikhlasan mereka adalah keikhlasan terpuncak. Ketulusan mereka dalam melakukan kebaikan juga yang terpuncak. Itu kira-kira terjemahan plus dengan sedikit keterangan terkait dengan ayat-ayat yang berbicara tentang orang-orang yang Allah sebut dengan sifat al-abrar, kemudian dilanjutkan dengan menyebutkan berbagai amal kebaikan mereka, dan dilanjutkan dengan menyebutkan pahala yang Allah siapkan. Karena dalam bagian dari surat Ad-Dahr dari ayat ke-5 hingga ayat ke-22 ini ada asbab nuzul, ada cerita. Asbab nuzul itu adalah sesuatu, baik itu kejadian maupun berupa pertanyaan yang boleh jadi diajukan oleh orang kepada Nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat untuk merespon peristiwa itu, untuk mengabadikan peristiwa itu, atau merespon dalam bentuk memberikan jawaban atas pertanyaan. Itu yang disebut dengan asbabun nuzul. Ada peristiwa terjadi. Kalau peristiwa itu peristiwa yang baik, dilakukan oleh orang-orang yang baik, berupa kebaikan, Allah akan turunkan ayat untuk memuji. Tetapi kalau perbuatan itu perbuatan buruk, Allah akan menurunkan ayat yang meluruskan, menasehati, bahkan mungkin mengecam. Asbab nuzul tentang ayat ini adalah apa yang disebutkan dalam riwayat-riwayat terkait dengan ketika pada suatu hari Al-Imam Al-Hasan dan Al-Imamul Husain yang masih kanak-kanak sakit. Keduanya sakit. Beberapa hari tidak sembuh-sembuh, maka ada yang mengusulkan, sebagian mengatakan Nabi yang mengusulkan, ada yang mengatakan sebagian sahabat Amirul Mukminin,
mengatakan kepada Ali agar nazar, memohon kepada Allah agar apabila Allah memberikan kesembuhan untuk kedua putranya, dia akan melakukan amal kebaikan tertentu. Maka Ali kemudian bersama Fatimah bernazar apabila kedua putranya Allah berikan kesembuhan, mereka akan berpuasa selama 3 hari. Itu yang disebut dengan nazar tersebut. Setelah mereka berdua mendapatkan kesembuhan dari Allah, maka segera Ali dan Fatimah melaksanakan nazarnya. Al-Hasan dan Al-Husain tidak ikut nazar, tetapi kemudian mereka juga ikut berpuasa sesuai dengan nazar kedua orang tuanya. Mereka berpuasa. Dalam sebagian catatan riwayat, Ali bin Abi Thalib kemudian bekerja dengan seorang Yahudi untuk pekerjaan tertentu, kemudian mendapatkan beberapa kilo gandum, dan itu yang dijadikan makanan untuk mereka berbuka. Sebagian mengatakan dibuatkan kue kering, roti. Sebagian mengatakan dibuat bubur. Ala kulli hal, perselisihan dalam bentuk makanan yang disiapkan itu apa, bukan sesuatu yang akan merusak kepastian cerita tersebut. Maka mereka kemudian melaksanakan puasa itu. Begitu selesai menjelang maghrib, mereka sudah siap mau menikmati buka puasa. Az-Zahra memasak untuk keluarganya. Tahu-tahu di hari pertama, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan. Ada seorang miskin mengetuk pintu mereka, mengatakan, miskinun min masakini ahlil Madinah. Saya seorang miskin di antara penduduk Madinah, butuh makanan. Maka Ali memberikan makanannya. Kemudian Fatimah juga dengan sukarela memberikan makanannya. Al-Hasan dan Al-Husain dengan sukarela memberikan makanannya. Bukan Ali kemudian mengambil milik istrinya, milik anaknya kemudian diberikan, tidak. Masing-masing memberikan dengan sepenuh ikhtiar dan sukarela apa yang mereka miliki. Maka malam itu mereka hanya berbuka dengan seteguk air, tidak lebih dari itu. Keesokan harinya mereka puasa lagi. Di hari kedua, ketika hendak berbuka dan makanan sudah disiapkan, datang lagi, wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman. Seorang anak kecil yatim mengetuk pintu, kemudian meminta makanan. Maka mereka untuk hari yang kedua ini pula memberikan. Ali memberikan, Fatimah berdiri memberikan, Al-Hasan dan Al-Husain juga memberikan kepada si yatim. Yatim pun membawa pulang makanan tersebut. Mereka berbuka hanya dengan seteguk air untuk yang kedua kalinya. Mereka keesokan harinya melanjutkan puasa. Setelah itu di hari ketiga menjelang berbuka, mereka sudah siap makan. Makanan telah disiapkan oleh Az-Zahra salamullah alaiha. Datang lagi seorang mengetuk pintu rumah mereka, dan dia mengatakan, saya seorang tawanan yang butuh makan. Maka mereka pun memberikan semua yang telah mereka siapkan untuk buka mereka, diberikan kepada si orang tawanan tersebut, dan dia pergi meninggalkan rumah Az-Zahra salamullah alaiha. Maka 3 hari tidak terisi kecuali oleh beberapa gelas air, sehingga Ali pun keesokan harinya keluar dalam keadaan ya tentu saja kekuatannya berkurang. Kemudian ketika Rasulullah berkunjung ke rumah Az-Zahra salamullah alaiha, menyaksikan Az-Zahra dalam keadaan lemas di mihrabnya sambil ibadah. Disebutkan dalam riwayat menyaksikan kedua cucunya itu seperti seekor anak burung yang agak gemetaran begini, karena lapar 3 hari tidak makan. Maka Rasulullah pun meneteskan air mata, menangis. Maka tidak lama Allah utus malaikat Jibril untuk datang menemui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan bahwa
bergembiralah engkau wahai Muhammad, karena Allah telah menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang mengabadikan apa yang telah mereka lakukan demi Allah, demi mencari keridhaan Allah. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini kira-kira kurang lebih riwayatnya seperti itu, atau ringkasan dari beberapa riwayat yang disebutkan oleh para ulama seperti itu.